Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan bersemangat ya. Kembali lagi bersama Ustazah Yeni dalam pelajaran IPS. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel Ustazah Yeni, di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi belajar selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapkan dulu ya alat tulisnya, seperti pensil, pena, ataupun stabilo. Dan jangan lupa siapkan buku tulis dan buku LKS. Nah, adapun tujuan belajar hari ini adalah Ustazah harapkan setiap peserta didik mampu untuk menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial dan mampu menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai video pembelajaran sebelumnya, kemarin yang kita sudah belajar mengenai definisi mobilitas sosial serta bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, di sini Ustazah akan memberikan dua contoh gambar. Silahkan diamati contoh gambar 1 dan gambar kedua. Kemudian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Untuk gambar 1, kita bisa lihat di sini Rania adalah seorang anak tukang becak yang meneruskan kuliah S3 di Inggris. Untuk gambar 2, nah siapa yang tidak kenal tokoh ini? Ya benar, Cristiano Ronaldo yang awalnya adalah pemain sepak bola dari Real Madrid, sekarang berpindah menjadi pemain sepak bola di Juventus. Nah, teman-teman tuliskan jawabannya ya, kedua gambar tadi termasuk bentuk mobilitas apa di kolom komentar. Nah, setelah kita melihat beberapa contoh mobilitas sosial, kira-kira apa ya yang menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial? Nah, faktor pendorong mobilitas sosial ada 8. Yang pertama adalah keinginan untuk melihat daerah lain. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang ketiga adalah masalah kependudukan atau demografi. Yang keempat ada faktor struktural. Yang kelima ada faktor politik. Yang keenam ada faktor individu. Yang ketujuh ada faktor sosial. Dan yang terakhir ada faktor pendidikan. Nah, mari kita bahas satu-satu. Pertama-tama, kita lihat gambar di sini. Nah, ini adalah gambar Tugu Jogja. Selanjutnya, ada gambar Telaga Sarangan. Yang terakhir, siapa tahu gambar ini? Ya benar, Tugu Monas di Jakarta. Ayo, siapa yang pernah ke sana dari ketiga gambar tadi? Jika belum pernah ke sana, pasti kalian semua pernah melihat foto-foto tempat wisata tersebut ya, melalui media sosial. Nah, faktor pendorong yang pertama adalah keinginan untuk melihat daerah lain. Kira-kira di sini siapa yang tidak memiliki media sosial? Rata-rata pasti punya ya media sosial, minimal Instagram ataupun Facebook. Nah, walaupun kita belum pernah berkunjung ke 3 tempat wisata tersebut, tapi kita pernah melihat gambar tempat-tempat wisata tadi di media sosial. Melalui informasi yang kita dapat dari media sosial, hal itu dapat mendorong masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Nah, karena penasaran, maka para masyarakat berbondong-bondong mendatangi
tempat wisata yang sedang tren di daerahnya. Tapi, selain untuk wisata, individu atau kelompok juga mengunjungi tempat lain untuk bekerja. Nah, perpindahan ini yang kemudian mendorong terjadinya mobilitas sosial geografis. Bisa ya keinginan untuk melihat daerah lain? Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi tentu dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, keadaan ekonomi yang baik dapat memudahkan individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial karena mereka memiliki modal untuk menunjang kegiatan seperti usaha dan pendidikan. Namun, berbeda jika keadaan ekonomi masyarakat sulit karena prioritas kebutuhan mereka hanyalah pemenuhan kebutuhan pokok, ada sandang, papan, dan pangan. Nah, kondisi ekonomi yang sulit inilah yang akan menjadikan motivasi yang kuat untuk mengubah kondisi hidupnya. Hal inilah yang dapat menjadi pendorong individu dengan ekonomi yang sulit untuk menumbuhkan motivasi dalam diri untuk berusaha keras memperbaiki kondisi ekonomi. Selanjutnya adalah masalah kependudukan atau demografi. Nah, jumlah penduduk yang terus bertambah memiliki dampak terhadap proses terjadinya mobilitas sosial. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan terhadap berbagai kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Jumlah penduduk yang makin padat akan membuat terbatasnya tempat tinggal dan jumlah pekerjaan. Hal ini yang mendorong seseorang melakukan mobilitas untuk memperoleh pekerjaan ataupun tempat tinggal di daerah lain. Yang keempat adalah faktor sosial. Nah, setiap individu yang lahir pasti memiliki status sosial yang sama dengan orang tuanya. Kemudian ketika muncul dorongan dalam dirinya untuk berubah atau berbeda dengan orang tuanya, nah dorongan dalam diri individu untuk berjuang inilah yang kemudian meningkatkan kemampuan dan kualitas diri setiap individu untuk mewujudkan cita-cita mereka. Nah, itulah alasan orang tua kalian menuntut kalian untuk belajar dengan giat, dengan harapan nantinya kita akan lebih berhasil dari orang tua kalian. Faktor yang selanjutnya adalah faktor politik. Nah, situasi politik atau kondisi politik suatu negara dapat mempengaruhi terjadinya mobilitas. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bersyukur memiliki stabilitas politik yang aman dan damai, sehingga dapat menjalani hidup dengan nyaman dan aman. Nah, situasi politik inilah yang kemudian akan mendorong seseorang melakukan mobilitas. Jika kondisi politik suatu negara tidak kondusif, maka ia akan terdorong untuk melakukan perpindahan sosial. Jika situasi aman, masyarakat dapat melakukan berbagai upaya untuk melakukan mobilitas sosial dengan aman dan damai. Selanjutnya adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan soft skill ataupun kemampuan, pengetahuan, dan sikap. Contohnya, ketika ada dua orang yang sama-sama sarjana perguruan tinggi melamar pekerjaan, namun hanya ada satu yang akan diterima. Nah, setiap individu pasti akan berlatih untuk menaikkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap mereka. Selanjutnya, faktor struktural. Nah, di sini Ustazah memiliki foto mantan presiden dan presiden Republik Indonesia.
Nah, faktor struktural adalah kondisi adanya kesempatan untuk menempati kedudukan yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Kedudukan yang tinggi bukan didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan. Nah, di Indonesia untuk menjadi presiden bukan berdasarkan dari faktor keturunan, tapi berdasarkan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, setiap warga negara berhak dan bisa menduduki posisi presiden. Berbeda jika di Indonesia bentuk pemerintahannya adalah kerajaan ataupun komunis. Bisa ya faktor struktural. Faktor pendorong yang terakhir adalah kemudahan akses pendidikan. Nah, coba kita lihat. Ada berapa ya sekolah di sekitar rumah kalian? Minimal pasti ada SD kan? Kemudian naik lagi di tingkat kecamatan pasti ada SMP. Nah, kemudian naik tingkat kabupaten masih banyak SMA, baik negeri ataupun swasta. Nah, banyaknya sekolah di sekitar kalian itulah yang membuktikan bahwa mudahnya akses pendidikan yang bisa kalian jangkau. Kemudian, inilah yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Karena seseorang bisa dengan mudah menimba ilmu dan menaikkan jenjang pendidikannya karena banyaknya sekolah yang tersedia di lingkungan kalian. Kenapa begitu? Karena pendidikan adalah salah satu sosial elevator atau saluran mobilitas yang paling mudah. Nah, saluran mobilitas akan kita jelaskan pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, coba kita bandingkan dengan zaman penjajahan dulu. Pendidikan pada zaman penjajahan sangat sulit diakses oleh penduduk Indonesia. Hanya beberapa penduduk yang dapat dengan mudah mengakses pendidikan, sehingga membuat banyak dari penduduk Indonesia tidak bisa membaca, menulis, dan mengakses teknologi, sehingga mobilitas yang terjadi pada zaman penjajahan sangat minim. Nah, kita sudah membahas faktor pendorong mobilitas sosial. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah kebudayaan. Yang kedua ada kemiskinan. Yang ketiga, pengaruh sosialisasi yang kuat. Kemudian ada diskriminasi kelas. Dan yang terakhir, situasi politik yang tidak kondusif. Faktor penghambat yang pertama adalah kebudayaan. Dilihat dari sisi budaya, kita patut menghormati adanya perbedaan kebudayaan masyarakat di suatu daerah. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang mobilitas sosial, terdapat beberapa kebudayaan dalam masyarakat yang menghambat proses mobilitas sosial. Kebudayaan yang bersifat tradisional dan tertutup akan menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat. Nah, kebudayaan dapat menghambat mobilitas sosial apabila masyarakat menganggap perubahan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan adat istiadat. Jenis kebudayaan yang menghambat mobilitas sosial adalah kebudayaan yang tertutup terhadap pengaruh budaya luar. Misalnya di Indonesia ada suku Baduy Dalam yang sama sekali tidak menerima masyarakat dari luar. Di sana juga tidak ada listrik, apalagi internet. Nah, sehingga kehidupan mereka dari tahun ke tahun masih sama karena tidak terjadi kontaminasi dengan kebudayaan dari luar. Faktor pendorong yang kedua adalah kemiskinan. Nah, sama seperti penjelasan Ustazah tadi, ketika ekonomi sulit, orang-orang hanya memikirkan untuk melengkapi sandang, pangan, dan papan. Nah, individu atau kelompok masyarakat yang miskin akan sulit melakukan mobilitas sosial
Nah, keterbatasan ini kemudian yang akan menghambat seseorang untuk mengakses pendidikan. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang sulit melakukan mobilitas ke atas. Inilah kenapa kemiskinan menjadi faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial yang ketiga adalah pengaruh sosialisasi yang kuat. Sosialisasi yang sangat kuat dalam masyarakat akan menghambat terjadinya proses mobilitas sosial, terutama hal-hal yang berkaitan dengan nilai adat yang masih berlaku. Kemudian ada diskriminasi kelas. Diskriminasi adalah adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat, individu lain atau kelompok masyarakat lainnya. Nah, perbedaan perlakuan yang dilihat dari ras, suku, agama, pendidikan, ataupun golongan. Atau kelompok yang mengalami diskriminasi akan sulit melakukan mobilitas sosial. Kondisi tersebut terjadi karena pembatasan pemenuhan hak sebagai sesama manusia. Faktor pendorong yang terakhir adalah situasi politik yang tidak kondusif. Situasi politik suatu negara dapat mempengaruhi proses mobilitas seseorang. Situasi politik yang tidak kondusif akan menghambat individu melakukan proses mobilitas sosial. Kenapa? Karena kemudahan untuk mengakses hal-hal yang ada sangat terbatas. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.